Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang diambil di Amsal 29 ayat 8 sampai 11. Kita akan awali dengan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Kami rindu pimpinan Tuhan supaya kami dalam belajar firman Tuhan ini bisa mengerti dan melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian marah-marah dan tidak ada sebab? Atau mungkin sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk. Ya. Kemudian, apakah pernah kalian juga melihat orang yang ngamuk, marah-marah, kemudian kalian berbicara kepada orang itu, malahan tambah ngamuk dan memarahi kalian? Pernah nggak? Atau pernahkah kalian melihat seseorang yang perkataannya enak sekali didengar, kemudian bisa meredam kemarahan? Pernah? Yuk kita baca dulu yuk ayatnya. Amsal 29 ayat 8 sampai 11. Buka Alkitab masing-masing ya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Tuh, ya. Di sini ada yang dikatakan orang bijak, orang bebal. Orang bijak itu seperti apa sih, Bu? Orang bijak itu adalah orang yang pandai, orang yang bisa mengelola ya perkataan yang baik, yang enak didengar, enak dirasakan oleh hati yang mendengarnya. Dan dia itu bisa dalam menghadapi sesuatu yang sulit, dia bisa memecahkan persoalan dengan baik. Juga orang bijak itu, dia sepertinya tidak mengalami kesulitan di dalam segala hal. Karena dia berpikir dengan akal budinya. Dia melakukan segala sesuatu dipikirkan terlebih dahulu, ya. Jadi dia bukanlah orang yang gampang marah, orang yang mudah ngamuk, tidak. Nah, sebaliknya tadi ada orang yang disebut orang bebal. Orang bebal apa? Orang yang jika dinasehati dia tidak akan menurut. Dia hanya menurut akan keinginannya sendiri. Tadi ada orang bijak, ada juga orang bodoh. Orang bodoh itu gimana? Apakah dia tidak bisa matematik? Bukan, adik-adik ya. Nah, matematik mungkin nggak bisa, bukan bodoh. Tetapi kalau dia mau belajar, nanti bisa matematik, ya. Atau mungkin melukis, menggambar. Nah, orang tidak bisa menggambar bukan bodoh. Memang mungkin bukan keahliannya di situ. Ya. Nah, tapi kalau dia mau belajar nanti dia bisa. Begitu. Orang bodoh di sini dikatakan adalah orang yang mudah mengamuk. Dan nanti lagi ngamuk ketawa-ketawa tidak jelas. Begitu. Nah, dia orang yang tidak ada ketenangan, firman Tuhan katakan. Itu orang bodoh. Orang bodoh itu kalau di
beri nasihat, lagi marah nih, kemudian diberikan nasihat, dia malah tambah ngamuk, tambah marah, ya, dan nanti tertawa-tawa nggak jelas, tertawa-tertawa nggak jelas. Itu orang bodoh. Tetapi kalau orang bijak, orang yang bisa meredam kemarahan seseorang. Jika ada orang lagi marah, tapi kemudian dia berkata-kata, orang bijak ini berkata-kata, maka orang yang marah tadi akan menjadi reda, tidak marah lagi. Dia akan merenung, ya, mendengar perkataan orang bijak tadi. Nah, tetapi orang yang bebal beda lagi. Jika dikasih tahu, dia tidak mau menurut, ya. Misalkan siapa ya namanya? Misalkan Unang, misalkan. Unang, kamu jangan hujan-hujanan, atau kamu jangan main api, nanti kebakar. Tetap aja main api, atau tetap aja hujan-hujanan padahal dia udah pilek misalkan. Itu disebut orang bebal. Jadi dikasih tahu nggak mau nurut, nanti akhirnya dia sakit. Nah, itu dia rasakan, itu orang bebal, ya. Nah, kita dapat melihat tadi, kalau kita bisa melihat diri sendiri, kita masuk orang bebal, orang bodoh, atau orang bijak. Yang mana adik-adik? Kita lihat diri sendiri, ya. Coba, orang bijak tadi orang yang berkata-kata baik, orang yang pandai, ya, orang yang berkata-kata karena punya akal budi, punya akal yang baik, dan berkata-katanya baik, gitu ya. Tapi kalau orang bodoh, orang yang dikasih tahu malah dinasihati, diredam kemarahannya, malah tambah ngamuk. Itu orang bodoh. Kemudian kalau orang bebal tadi dikasih tahu nggak nurut, dia tetap aja jalankan hal yang salah. Itu orang bebal, ya. Nah, di sini kita mau jadi yang mana ya? Kita mau jadi yang bijak dong, ya. Karena yang bijak itu sangat baik, ya. Karena penampilannya baik, berkata-katanya baik, tidak kasar, tetapi berkata-kata sesudah berpikir terlebih dahulu. Itu orang bijak, ya, orang yang punya pemikiran yang hebat, orang yang pandai dan berakal budi. Itu orang bijak. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bijak, bodoh, dan bebal. Mau yang mana kita? Mau jadi orang yang mana? Nanti kita ikutin tuh yang bagusnya, ya. Jadilah orang bijak. Baik, oke? Mengerti ya? Nah, jadi orang bijak bisa meredakan amarah seseorang. Orang bebal melampiaskan seluruh amarah, firman Tuhan. Orang bodoh mengamuk kalau dikasih tahu, tambah marah, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami ingin menjadi orang bijak. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami, supaya kami semua tidak menjadi orang bodoh, tidak menjadi orang bebal, tetapi orang bijak. Biarlah nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus